Halo ladies and gentlemen, welcome back again to We Are Listening. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Dan gak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita Legend of Martial Immortal episode 57. Lanjut dari episode kemarin, Shin memperlihatkan Aceng yang sudah berada di kontrakannya. Dirinya masih semaput tak sadarkan diri di kasur yang empuk karena habis ponteng-pontengan melawan Mas Hukum kemarin. Di situ juga ada beberapa kawan Aceng yang menunggu serta berharap Aceng cepat tersadar. Dikatakan Aceng sih nggak terlalu mengalami luka serius, hanya aja dia akan ngebu untuk beberapa waktu lagi. Ya kecapean. Lalu di situ Mas Ketua Heng Yue menginfokan bahwa posisi Putra Suci sekarang sudah menjadi milik Aceng. Mas Hukum juga sudah disamplui di depan banyak orang. Masalah ini bisa dibilang sudah terselesaikan untuk sementara waktu. Perjuangan Aceng tidaklah sia-sia. Setelah itu Bocil Xian mencoba bertanya. Dia berkata, Pak Tong Xuan itu kan guru ketua sekte. Mengapa harus memusuhi Aceng sampai seperti ini? Mendengarnya, Mbah Zhao akhirnya menjelaskan bahwa hal ini semuanya disebabkan oleh posisi ketua sekte dulu. Waktu itu, Pak Tong Xuan memiliki bakat luar biasa. Dia adalah orang hebat di generasinya. Semua orang mengira posisi ketua sekte akan diwariskan kepada Pak Tong Xuan. Namun ketua sekte waktu itu menyadari kesombongan Pak Tong Xuan. Dia sama sekali nggak memiliki kebesaran hati. Pada akhirnya dia dilampaui dan posisi ketua sekte diberikan ke Mas Ding Tian yang saat itu masih murid Pak Tong Xuan. Sejak saat itu Pak Tong Xuan diam-diam mengumpulkan sekelompok murid dan tetua yang berpihak kepadanya untuk memusuhi Mas Ding Tian. Sekte Heng Yue juga terbagi menjadi dua kubu dan perselisihan internal nggak ada habisnya. Mbah Zhao juga pernah melakukan satu kesalahan kecil karena telah berhubungan baik dengan Mas Ding Tian. Dengan begitu dia pun dihukum berat, kultivasinya musnah dan diusir dari sekte Heng Yue. Setelah Mbah Zhao mengatakan itu, tak disangka Aceng pun terbangun dan mendengar semua ocehan Mbah Zhao. Seketika membuat Aceng beraing maung kepada Pak Tong Xuan. Udah tua tapi kelakuannya membanggongkan, memiliki hati yang sempit. Sementara Shin berganti memperlihatkan situasi Mas Hukum yang masih dikurung di aula introspeksi, merenungkan nasibnya yang suram. Tak lama kemudian mentungul Pak Tong Xuan menghampiri Mas Hukum. Di situ Pak Tong Xuan juga nampak kesal dengan Mas Hukum karena tindakannya yang blunder. Baru aja selangkah menuju kesejahteraan, tapi sekarang posisi Putra Suci telah diambil alih oleh Aceng. Mas Hukum pun hanya bisa mengakui kesalahannya yang bertindak gegabah. Dirinya mencoba menjelaskan bahwa semua ini terjadi karena Mas Ketua Ding Tian ikut memojokkan dirinya. Alhasil dia pun menyarankan Pak Tong Xuan, mengapa nggak melenyapkan sekalian mereka semua, Aceng dan kelompok Mas Ketua Ding Tian. Bersamaan dengan itu, jiwa iblis di tubuh Mas Hukum ikut nyeletus, berkata pada Mas Hukum bahwa saat tawuran kemarin
kemarin, jiwa naga merasakan ada kekuatan klan iblis tersembunyi dalam tubuh Aceng. Asalkan Mas Hukum bisa menggunakan ilmu untuk membuat Aceng menggunakan kekuatan itu, maka dia pasti akan menjadi incaran semua orang. Nggak perlu repot-repot turun tangan menghadapi Aceng. Mendengar itu, Mas Hukum pun langsung memberikan usulan unek-uneknya pada Pak Tong Xuan, memiliki sebuah rencana untuk melenyapkan Aceng beserta tahta Mas Ketua Ding Tian. Lalu Sin balik ke situasi Aceng yang masih di tempat kontrakannya. Di situ dia masih dirawat oleh Mbaknya Linger. Tak lama kemudian, Mas Ketua Ding Tian mentungul. Beliau menginfokan bahwa ada tamu yang ingin bertemu dengan Aceng, yaitu ternyata Pak Hao Tian. Mereka pun mengobrol tentang identitas asli Aceng. Apakah benar Aceng ini adalah keluarga dari Hao Tian? Mengingat Aceng kemarin menggunakan nama Hao Tian Chenye pada saat di kota Pil. Namun Aceng menjelaskan bahwa dirinya hanya mengarang aja, asal nyebut nama. Nggak diduga beneran ada keluarga bernama Hao Tian. Dengan pernyataan itu, Pak Hao Tian masih ingin melakukan pembuktian. Beliau mengeluarkan benda cermin ajaib yang disebut cermin yin yang semesta. Dengan memasukkan setetes darah mereka berdua di atas cermin tersebut, jika darah mereka menyatu, berarti mereka memiliki hubungan darah. Begitu sebaliknya. Singkat cerita, segeralah mereka berdua beraksi, memasukkan darah mereka ke cermin ajaib. Dan tak disangka hasilnya positif. Darah Aceng dan Pak Hao Tian menyatu, yang berarti mereka memang 100% memiliki hubungan darah. Pak Hao Tian adalah bapaknya Aceng. Jelas hal ini membuat Aceng kadapat, sedangkan Pak Hao Tian auto kegirangan. Ternyata memang benar Aceng adalah putra fuckboynya. Walaupun fakta telah terbukti jelas, Aceng masih menolak keras. Dia teringat kehidupannya sejak kecil yang selalu sendirian, nggak memiliki keluarga yang jelas. Dengan begini, Aceng pun berkata dengan lantang, "Aku nggak ada hubungannya dengan keluarga Hao Tian. Aku Aceng the fuckboy nggak memiliki bapak." Setelah berkata itu, Aceng langsung cabut pergi. Sedangkan Mbaknya Linger mencoba menenangkan Pak Hao Tian, menyuruh untuk membiarkan Aceng pergi dulu, memberikan waktu bagi Aceng. Mbaknya Linger nanti akan mencoba berbicara dengan Aceng. Saat ini Aceng mungkin masih sulit untuk diajak ngobrol, menyarankan supaya Pak Hao Tian istirahat dulu di kamar tamu Sekte Heng Yue sambil menunggu Aceng tenang, maka nanti akan lanjut bicara lagi. Singkat cerita, segeralah Mbaknya Linger pergi menemui Aceng di taman Sekte. Yang terlihat Aceng ini benar-benar emosi, nonjokin batu segede gaban. Bahkan sekilas juga memunculkan hati iblis di dalam dirinya. Kebencian mulai tumbuh dalam diri Aceng. Mbaknya Linger mencoba menenangkan Aceng, tapi sayangnya Aceng udah terlanjur emosi. Mereka berdua untuk beberapa saat terlibat ponteng-pontengan. Di situ Aceng juga sambil berkata, "Jika dia sungguh mengakuiku sebagai putranya, di mana dia saat aku terlantar di jalanan dan berebut makanan dengan anjing liar, di mana dia di saat aku luntang-luntung dianggap sebagai gelandangan dan diponteng-ponteng masyarakat saat aku ditindas sekte, kehilangan seluruh kultivasiku dan diusir. Sekarang dengan santainya menggunakan satu kata maaf untuk membuat semua hal di masa lalu impas." Mendengar semua itu, Mbaknya Linger pun akhirnya langsung ngamplok Aceng, berpelukan teletabis. Mbaknya Linger hanya bisa minta maaf pada Aceng. Mau bagaimanapun juga, dia adalah gurunya. Sampai kapanpun akan berpihak pada Aceng. Bagusnya hal ini membuat Aceng sedikit tenang. Setelah itu, Mbaknya Linger pamit cabut untuk menemui Pak Hao Tian, membicarakan hal ini dengan baik. Tak lama setelah kepergian Mbaknya Linger, tiba-tiba Aceng mendapatkan benda yang secara misterius dilempar ke arahnya. Itu adalah jepit rambutnya Putri Xian. Selang beberapa menit disusul juga suara Mas Hukum yang mengatakan bahwa jika Aceng ingin menyelamatkan murid kesayangannya, maka disuruh datang di tempat yang bernama
tanah Hilu kerajaan Yan. Tanpa berlete-lete lagi, segeralah Aceng OTW terbang menuju ke tempat tersebut. Sementara di tanah Hilu kerajaan Yan, ternyata sedang terjadi tawuran antara dua wilayah. Tapi kampretnya, semua prajurit di kedua belah pihak malah diponteng-ponteng habis-habisan oleh Mas Hukum. Dibunuh semua. Rencana Mas Hukum adalah menggunakan jenazah para prajurit tersebut untuk memfitnah Aceng. Tak lama pun tibalah Aceng di TKP, berupaya untuk langsung ngeponteng-ponteng Mas Hukum. Tapi apesnya posisi Xian udah disandra Mas Hukum. Alhasil Mas Hukum dengan santai mengancam Aceng, menggunakan Xian sebagai tawanan. Nyawa Xian berada di tangan Mas Hukum, sedang dipasung di Gapura. Alhasil Aceng pun gak bisa berbuat apa-apa. Mas Hukum menegaskan supaya Aceng sujud syukur memohon kepadanya agar Xian dilepaskan nantinya. Pada momen itu, Xian bersikeras supaya gurunya Aceng gak sujud syukur. Tapi ya mau gak mau Aceng harus melakukannya demi keselamatan Xian. Akan tetapi sayangnya walaupun Aceng udah memohon sujud syukur, Mas Hukum masih belum puas, berupaya untuk menjotosi Aceng di TKP. Diponteng-ponteng habis-habisan. Aceng pun hanya bisa diam aja menerima semua jotosan Mas Hukum. Sampai-sampai tampang Aceng benjut semua. Tapi Mas Hukum masih saja bertindak. Walaupun Aceng udah diam aja dan menuruti semua perintah Mas Hukum, endingnya tetap aja Mas Hukum dengan teganya meluncurkan serangan panah goib ke arah Xian, yang sepertinya ini akan membuat nyawa Xian dalam bahaya. Seketika Aceng pun juga kadapat. Mungkinkah murid andalan kesayangannya akan modar di tangan Mas Hukum? Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke, ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari We Are Listening. Oke, see you in the next level. Bye.